jika kepolisian memutuskan untuk menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya. Resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan, dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Terkait dengan apa yang kami lakukan, tentu kami akan berdiskusi dengan tim hukum kami. Tetapi sampai detik ini, ya, kami lebih mempercayai kajian ilmiah kami daripada pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang jauh dari inti permasalahan. Waduh, jika Rismond CS jadi tersangka, kata Rismond, itu bagian dari resiko perjuangan. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Tapi kalau menurut saya pribadi, itu bukan bagian dari resiko perjuangan, tetapi itu resiko memfitnah Pak Jokowi, menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu, menuding juga ijazah Mas Gibran itu palsu. Jadi mereka yang mencari penyakit sendiri, bukan gegara orang lain, bukan resiko sendiri, bos. Ini masyarakat pada umum mayoritas sudah sangat gerah dengan kegaduhan, kekisruhan ini. Banyak ini lapisan elemen masyarakat mendesak supaya pihak penyidik lebih gercep lagi menaikkan status hukum ini. Jangan jalan di tempat. Wah, ini bahaya ini. Ya, saya minta Pak Polisi cepat bertindak. Ini nggak bisa main-main ya. Ya, ini berarti penghinaan untuk kita. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya minta kepolisian mengusut. Itu dari saya itu. Terkait tadi Bapak ini dengan rapat koordinasi relawan Jokowi Berbogika konsolidasi ya. Ya. Ini tidak mengatur bagaimana yang Bapak lihat progres ke depan ini nanti? Saya nggak ada masalah. Pak Jokowi tidak merasa terganggu kok dengan gini-ginian. Luar negeri kepercayaannya tinggi terhadap Pak Jokowi. Relawan-relawan maupun pengikutnya Pak Jokowi juga tinggi. Anda lihatlah, tiap hari itu di rumahnya Pak Jokowi kayak apa itu. Tamu-tamunya itu kan luar biasa. Jadi kita tidak merasa terganggu. Bahwa ini kita anggap ini kerdil. Ini orang-orang sempalan. Yang kayak gini nggak perlu dilayanin. Ya, mereka semua ini otak udang semua. Ngapain dilayaninya gini-ginian? Mereka semua itu otak udang. Ini kemarin teman-teman sempat heboh. Ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, dan gengnya mendatangi kuburan atau makam keluarga Bapak Jokowi. Dan di sana mereka melakukan cemoohan, ol-olokan, fitnahan yang teramat kejam. Biasanya kan orang datang ke kuburan ini untuk berdoa, untuk ziarah. Tapi beda nih, sama orang-orang ini malah melakukan fitnah. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian sendiri, aksi Roy Suryo CS ini. Nasib dosen IPB yang berani bilang ijazah SMA Gibran setara lulusan SD. Apa jadinya jika seorang dosen menantang dokumen pendidikan seorang wakil presiden? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk ke kisah viral yang mengguncang jagat maya. Nama Melanie Buitenzorgi, dosen IPB University, mendadak mencuat karena pernyataannya yang menyebut pendidikan Wapres Gibran Rakabuming setara lulusan sekolah dasar. Semua berawal dari analisis akademis yang ia tulis. Dengan mengacu pada riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS in Search, Australia, Melanie berani menyatakan dua institusi itu tidak sebanding dengan jenjang SMA di Indonesia. Dari sana, ia mempertanyakan keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri yang menjadi pijakan Gibran melangkah ke panggung politik nasional. Pernyataan itu langsung jadi sorotan. Sebagian publik mendukung karena menilai ada ruang diskusi akademis. Sebagian lain mengecam karena menganggap opini tersebut menjatuhkan legitimasi seorang pejabat negara. Tak butuh waktu lama, nama Melanie ramai diperbincangkan di media sosial, membuat atmosfer semakin panas. Sebagai institusi tempatnya mengabdi,
IPB University pun tak tinggal diam. Melalui pernyataan resmi, pihak kampus menegaskan bahwa opini Meilani adalah pandangan pribadi, bukan sikap resmi institusi. Nasib dosen IPB. Seorang dosen IPB kemarin ini barusan sempat juga bikin heboh, namanya Meilani. Dia menuding, bayangkan ini teman-teman, menyetarakan pendidikan Mas Gibran itu di luar negeri itu setara dengan lulusan SD loh. Bayangkan. Coba kalian bayangkan teman-teman. Seorang dosen. Aduh. Udah nggak habis pikir lah. Sekelas dosen melakukan framing negatif, narasi sesat seperti ini. Apakah ia pantas jadi seorang pendidik, seorang dosen ini teman-teman? Gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian mengenai Meilani ini? Kemanakah anak-anak Indonesia ini? Kalau yang bodoh itu yang dijadikan wakil presiden, tidak ada patokan. Jadi makin hancur negara ini ke depannya. Untuk itu marilah berpikir yang cerdas, dukunglah mak-mak ini supaya Gibran itu bisa dimakzulkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abah, barisan emak-emak mendesak supaya Mas Gibran ini mundur atau dimakzulkan, meremehkan Mas Gibran yang merupakan pilihan sendiri Presiden Prabowo. Kasihan ibu-ibu ini kemakan pengaruh Roy Suryo CS. Sangat kasihan, benar-benar kasihan emak-emak ini. Atau gimana nih? Kalau menurut kalian sendiri, aksi yang dilakukan oleh emak-emak anak-anak Abah ini? Banyak. Awas bro, itu apanya nyamuk itu. Siapa tuh? Bercermin aja malu, tapi polisi bang. Abang ini penyidik kan, tapi kok sama cermin kok kayak malu-malu begitu. Gitu ya, agak ganteng gitu ya. Ternyata sama aja. Ada apa dengan Risma? Kalau Polda DIY memang nggak sanggup menangani laporan saya, biar saya bawa aja nih ke Pak Prabowo Subianto. Biar Pak Prabowo Subianto yang menanganinya. Bocoran soal aja susah, apalagi bocoran diganti Kapolri. Rismon teman-teman, ada apa dengan Rismon? Kemarin Roy Tiva datangi makam melakukan penghinaan. Kini giliran Rismon datangi Polda DIY menghina penyidik. Waduh. Dari penggalan video ini, tayangan ini, kayaknya ada yang sedikit berubah nih. Ada yang sedikit apa nih dengan Rismon? Kok mudah ketawa dia sekarang ya? Ini di tayangan beberapa detik ini, di sini banyaknya Rismon ketawa-ketawa, nggak jelas apakah sedang menghibur diri sendiri atau gimana menurut kalian teman-teman? Terima kasih teman-teman. Polarisasi di bawah dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka. Kita adalah Ini adalah momen relawan Bapak Jokowi menuntut supaya teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon ini
segera ditersangkakan atau ditahan. Karena sudah berbulan-bulan, sudah lama sekali, dan banyak sekali fitnah-fitnahan, kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan, sehingga relawan Bapak Jokowi ini bersatu menuntut supaya ada kepastian hukum. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidananya, ya nggak apa-apa di SP3 alias dihentikan. Tetapi kalau memang ada, ya jangan digantung. Harusnya gercep untuk menentukan langkah berikutnya. Nah itu dia teman-teman. Gimana nih? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di bawah.